Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosa Roisma, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Prajabatan gelombang 2 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pengajarannya. Di sini saya akan membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat, yang di dalamnya akan memuat pembelajaran berdiferensiasi, teori belajar, dan teori perkembangan, serta terdapat asesmen sebagai pengukurannya. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat ini untuk kelas 3 semester 2, tema 7 tentang perkembangan teknologi, subtema 4 perkembangan teknologi transportasi pada pembelajaran pertama dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia, SPDP, dan matematika. Alokasi waktunya selama 90 menit. Yang pertama adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya ada di 3.6 dengan IPK C3 dan C4. Kemudian di psikomotor 4.6 dengan IPK P2, P3, dan P4. Kemudian untuk SPDP-nya di 3.4 itu IPK-nya ada di C4 dengan C5. Kemudian 4.4 psikomotornya itu IPK-nya ada di psikomotor kelima atau P5. Oke, untuk yang ketiga adalah matematika. Matematika ini pengetahuannya ada di kompetensi dasar 3.10 dengan IPK C2 dan C4. Kemudian di psikomotornya ada di 4.10 dengan IPK psikomotor kelima. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah melalui kegiatan membaca teks, berlibur di rumah paman, peserta didik mampu menentukan paragraf yang ada di dalam teks, terus menemukan ide pokok dari paragraf, kemudian menuliskan kembali isi teks di dalam cerita tersebut. Selanjutnya adalah menunjukkan kosakata baru yang ada di bacaan tersebut, kemudian mengembangkan kosakata tersebut menjadi sebuah kalimat. Nah, selanjutnya adalah melalui pengamatan video, pembuatan mobil kardus, peserta didik mampu menganalisis cara atau teknik potong, teknik lipat, sambung untuk membuat mobil tersebut. Tujuan pembelajaran yang selanjutnya yaitu melalui pengamatan video pembuatan mobil tadi, peserta didik juga mampu mempraktikkan. Yang pertama adalah merancang terlebih dahulu teknik potong, teknik lipat, dan teknik sambung untuk membuat mobil-mobilan. Kemudian peserta didik diminta untuk membuatnya. Nah, selanjutnya di mata pelajaran matematika tujuannya yaitu melalui pengamatan media non-teknologi, peserta didik mampu menjelaskan keliling persegi panjang, kemudian memecahkan soal keliling persegi panjang, dan mengerjakan soal. Kemudian penguatan pendidikan karakter melalui profil pelajar Pancasila itu ada 5. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Dari pokok pembelajarannya yaitu ide pokok teks, perkembangan transportasi, keliling bangun data, teknik memotong, melipat, dan menyambung. Media, bahan, dan sumber pembelajaran. Medianya menggunakan PowerPoint dan media word untuk soal evaluasinya. Kemudian bahan dan alatnya menggunakan LCD, laptop, kertas, buku, dan alat tulis. Nah, kemudian sumber pembelajarannya ini berasal dari buku guru, buku siswa, dan kemudian dari video YouTube. Pemetaan pembelajaran diferensiasi ini berdasarkan kesiapan belajar peserta didik melalui bertanya kepada wali kelasnya, dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok cepat dan kelompok lambat. Kelompok cepat ini nanti menjadi kelompok 1, kemudian kelompok lambat menjadi kelompok 2. Kemudian pembelajaran diferensiasi ini juga memuat 4 unsur diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi tentang lingkungan belajar, itu melalui kesiapan belajar, di mana dibagi menjadi kelompok cepat dan kelompok lambat. Kemudian diferensiasi konten, di mana kelompok cepat diberikan soal bacaan teks, kemudian diminta untuk menentukan paragrafnya. Nah, sedangkan kelompok lambat itu bacaan teksnya hanya 1. Nah, untuk cepat itu bacaan teksnya ada 2. Nah, untuk diferensiasi produk yaitu peserta didik untuk kelompok cepat membuat peta konsep,
tentang perkembangan transportasi. Kemudian untuk kelompok lambat, peserta didik diminta untuk membuat rangkuman tentang perkembangan transportasi. Nah, diferensiasi prosesnya yaitu kelompok cepat itu bekerja secara mandiri, sedangkan kelompok lambat itu diberikan bimbingan analisis teori belajar dan teori perkembangannya. Nah, pada langkah pembelajaran yang pertama yaitu guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa. Ini termasuk dalam teori belajar behaviorisme karena di dalam teori tersebut peserta didik atau di dalam langkah tersebut peserta didik itu dapat mengubah perilakunya. Jadi kita itu mengajarkan untuk setiap melaksanakan kegiatan kita harus berdoa terlebih dahulu gitu. Nah, langkah kedua yaitu guru bertanya kepada peserta didik dan mengecek kehadiran peserta didik. Selain itu juga guru juga mengecek kebersihannya. Apakah ada sampah di sekitar peserta didik, kemudian diminta untuk membuangnya terlebih dahulu. Nah, langkah berikutnya adalah guru memberikan lagu Sugeng Enjing sebagai penerapan kebudayaan atau CRP tersebut. Nah, ini juga termasuk dalam teori belajar sosial kognitif. Langkah berikutnya adalah peserta didik dan guru mengerjakan kuis gambar untuk menambah rasa nasionalisme melalui word wall. Nah, itu termasuk dalam teori belajar behaviorisme untuk menjadikan peserta didik bisa menambah rasa nasionalisme mereka. Kemudian juga termasuk dalam teori konstruktivisme, di mana peserta didik diminta untuk berpikir atau bernalar kritis di dalam kegiatan tersebut. Nah, langkah berikutnya adalah peserta didik diberikan pertanyaan pemantik, yaitu apakah kalian mengetahui apa saja transportasi yang ada di lingkungan kalian? Coba sebutkan. Nah, itu termasuk dalam teori belajar konstruktivisme. Jadi peserta didik diminta untuk berpikir, bernalar untuk menganalisis di lingkungan sekitarnya apakah transportasi yang ada di lingkungannya. Nah, ini termasuk di dalam sintak pertanyaan mendasar. Kemudian, langkah berikutnya adalah peserta didik menyimak penjelasan guru tentang apa yang akan dilakukan selama pembelajaran dan sekaligus menyampaikan tujuan yang akan dicapai. Selain itu juga, guru perlu menyampaikan di dalam akhir pembelajaran biasanya terdapat soal evaluasi dan kemudian jika mengerjakan soal evaluasi dengan mendapatkan nilai di atas KKM, maka akan mengerjakan pengayaan. Nah, kemudian jika tidak mencapai KKM akan mengerjakan soal remedial. Di pembelajaran inti yang pertama yaitu peserta didik diminta untuk berkelompok sesuai dengan kesiapan belajar, yaitu menjadi 2 kelompok tadi, kelompok cepat dan kelompok lambat. Ini termasuk dalam pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi perbedaan tentang lingkungan belajar. Nah, kemudian peserta didik diminta untuk mengamati video sesuai dengan kelompoknya. Kelompok cepat itu nanti kegiatannya dengan membaca teksnya ada 2, dan mengamati video praktik, kemudian menyelesaikan soal keliling yang ada di media non-teknologi. Nah, sedangkan di kelompok lambat membaca teksnya itu hanya 1. Nah, terus mengamati video praktik sama, kemudian menyelesaikan soal keliling. Nah, perbedaan antara kelompok cepat dan kelompok lambat ini termasuk di dalam pembelajaran diferensiasi, dan juga ini kegiatannya itu termasuk dalam teori belajar konstruktivisme, yang dimana peserta didik diminta untuk mengamati, berpikir secara HOTS. Nah, kemudian juga termasuk dalam teori perkembangan kognitif. Jadi dari kegiatan tersebut sebagai seorang guru kita dapat mengamati perkembangan kognitif seorang peserta didik itu sampai mana begitu. Langkah pembelajaran yang berikutnya adalah peserta didik dan kelompoknya diberikan tugas kelompok pada LKPD. Nah, dari kegiatan ini juga termasuk dalam teori belajar humanistik. Nah, di mana teori belajar humanistik ini teori belajar yang
mementingkan keterampilannya atau fokus terhadap keterampilan peserta didik. Nah, kemudian selain itu juga termasuk dalam teori belajar konstruktivisme karena peserta didik diminta untuk mengkonstruksikan pembelajaran apa yang sudah mereka dapatkan. Nah, di dalam LKPD ini tugasnya juga berbeda, jadi termasuk dalam mengintegrasikan pembelajaran diferensiasi. Langkah yang berikutnya adalah peserta didik merencanakan produk sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, ini termasuk di dalam teori belajar sosial kognitif karena di dalam kelompok peserta didik itu bersosial di dalamnya untuk menuangkan ide dan pendapatnya begitu. Nah, langkah yang berikutnya adalah peserta didik bersama guru menyepakati bahwa pengerjaan tugas tersebut itu selama 20 menit. Kemudian langkah berikutnya adalah peserta didik mengerjakan tugas. Nah, setelah itu guru memberikan pertanyaan apakah ada kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Nah, ini termasuk mengintegrasikan teori konstruktivisme. Jadi kita itu bertanya apakah ada kesulitan. Nah, peserta didik ini juga akan mengemukakan apa kesulitan mereka. Jadi berpikir bagaimana cara menyampaikan kesulitan yang mereka alami. Nah, ini juga termasuk dalam teori perkembangan sosial emosional dan teori perkembangan bahasa. Jadi peserta didik dapat dilihat perkembangan bahasanya dalam menyampaikan kesulitannya itu seperti apa, dan perkembangan sosialnya. Jika dia bersosial, jadi berkelompoknya itu bisa dilihat bahwa dia bisa melaksanakan tugas kelompok bersama timnya dengan baik. Nah, untuk langkah berikutnya yaitu peserta didik mempresentasikan hasil tugas kelompok. Nah, ini termasuk dalam teori belajar sosial kognitif. Jadi, peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasilnya kepada teman-teman yang lain. Nah, untuk langkah berikutnya yaitu peserta didik diberikan ice breaking, tepuk semangat happy. Nah, ini termasuk dalam teori perkembangan sosial emosional. Jadi, untuk meluapkan perasaannya, perasaan senang yang dialami oleh peserta didik. Kemudian di langkah penutup yang pertama yaitu peserta didik diminta untuk mengerjakan soal evaluasi yang ada di Word Wall. Nah, ini termasuk dalam teori belajar konstruktivisme di mana peserta didik diminta untuk berpikir untuk mengerjakan soal evaluasi tersebut. Nah, kemudian peserta didik bersama guru melakukan refleksi dan menyimpulkan serta melaksanakan evaluasi hasil belajarnya. Nah, di sini guru juga menyampaikan siapa saja peserta didik yang mengerjakan pengayaan dan siapa saja yang mengerjakan soal remedial. Nah, ini termasuk dalam teori belajar sosial kognitif, yaitu peserta didik diminta untuk merefleksikan, untuk meluapkan apa perasaan mereka dan apa kegiatan yang sudah dilakukan selama pembelajaran. Nah, ini juga termasuk teori perkembangan kognitif anak. Jadi, di mana guru itu bisa menganalisis perkembangan kognitifnya. Apakah peserta didik ini tuh sudah mencapai KKM? Apakah peserta didik ini tuh sudah sesuai atau mencapai tujuan pembelajaran yang telah dilakukan pada hari itu. Kemudian langkah berikutnya adalah guru memberikan motivasi untuk menambah semangat belajar dan untuk menambah rasa nasionalisme. Yang di awal tadi adalah kuis. Kemudian ini menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini karena ini bulan April, maka memilih Ibu Kita Kartini karena di dalam bulan April ada perayaan Hari Kartini. Nah, ini termasuk di dalam teori belajar sosial kognitif. Jadi kita tahu bahwa di bulan April ini terdapat Hari Kartini dan bisa untuk menambah rasa nasionalisme, termasuk dalam teori belajar behavior untuk mengubah perilaku peserta didik untuk meningkatkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk langkah berikutnya yaitu peserta didik dan guru menyanyikan lagu daerah Papua, judulnya itu Apuse. Nah, dalam menyanyikan lagu ini termasuk penerapan culturally responsive pedagogy atau CRP. Nah, selain itu juga di dalam langkah ini
teori belajarnya yaitu teori belajar sosial kognitif. Jadi peserta didik itu dapat bersosial, mengetahui lagu daerah di provinsi lain. Nah, kemudian langkah yang terakhir adalah doa dan salam. Nah, doa dan salam ini termasuk teori belajar behaviorisme, di mana untuk mengubah perilaku peserta didik jika untuk mengakhiri kegiatan itu bisa melaksanakan berdoa. Oke, yang selanjutnya adalah asesmen. Di dalam asesmen ini terdapat 3 penilaian, yaitu penilaian afektif atau penilaian sikap, yang kedua adalah penilaian kognitif atau pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian psikomotor atau keterampilan. Penilaian sikap ini melalui penilaian penerapan profil pelajar Pancasila yang tadi ada 5, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Nah, kemudian penilaian kognitifnya yaitu penilaian individu melalui tes tertulis atau soal evaluasi tadi. Nah, kemudian penilaian psikomotornya atau keterampilannya itu ada di presentasi dan kerja kelompoknya. Nah, di sini juga diberikan pengertian bahwa peserta didik yang sudah mencapai KKM, KKM-nya itu adalah 75, maka mereka mengerjakan pengayaan. Tapi untuk peserta didik yang belum mencapai KKM, maka diminta untuk mengerjakan soal remedia. Oke, selanjutnya adalah lampiran-lampiran. Nah, di sini terdapat lampiran bahan ajar melalui PowerPoint dan juga media ajar itu menggunakan media ajar non teknologi sebagai bahan ajar untuk mengajarkan tentang keliling persegi panjang. Media pembelajarannya menggunakan LCD proyektor dengan menampilkan video YouTube dan word wall untuk soal evaluasi dan soal kuis untuk menambah rasa nasionalisme peserta didik. Penilaian yang pertama adalah penilaian afektif atau penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini tadi ada 5 sikap profil pelajar Pancasila. Nah, instrumennya itu di setiap sikapnya itu harus mencapai 4 indikator. Jika peserta didik itu hanya mencapai 1, maka poinnya juga 1 atau skornya 1. Jika mencapai indikator 2, maka skornya juga 2, 3 begitu juga, 4 juga begitu. Nah, yang pertama itu ada sikap beriman, bertakwa dan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu indikator yang pertama adalah berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan pembelajaran, memberikan salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat, mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan atas karunia-Nya bisa belajar. Nah, kemudian menerima hasil apapun yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya adalah kebinekaan global. Indikator yang pertama adalah menghayati dan menyajikan lagu nasional. Kemudian adalah gotong royong. Gotong royong ini ada juga 4 indikator. Nah, gotong royong ini dari kerjasama kelompok tadi. Nah, kemudian mandiri atau percaya diri itu dalam kelompok. Jadi peserta didik dilihat kemandiriannya selama mengikuti kegiatan berkelompok tadi. Ini juga ada 4 indikator. Nah, nanti kalau mencapai 2, maka skornya juga 2. Kalau mencapai 3 juga 3. Selanjutnya adalah sikap kreatif. Kreatif ini juga sama, terdapat 4 indikator. Kalau mencapai 2, maka skornya juga 2. Kalau 3 juga 3, begitu. Nah, ini adalah lembar observasi sikap. Nah, ini nanti guru tinggal mencentang jika peserta didik itu dapat mencapai 4 indikator itu tergolong baik sekali. Kalau 3 baik, 2 cukup dan 1 itu kurang. Selanjutnya adalah penilaian kognitif. Penilaian kognitif ini dari soal evaluasi, pengayaan, dan remedia. Ada kisi-kisi soal evaluasinya. Ini selanjutnya adalah lembar penilaian kognitif atau pengetahuannya.
Nah, di sini juga diterangkan bahwa nanti yang nilainya 75 mengerjakan pengayaan, 75 ke atas mengerjakan pengayaan, dan 75 ke bawah mengerjakan remedial. Kemudian adalah penilaian psikomotor atau keterampilan peserta didik. Nah, ini dilihat dari hasil kerja kelompoknya dalam membuat tugas LKPD yang sudah dikasih oleh guru. Di dalam penilaian psikomotor ini terdapat 3 kriteria. Yang pertama adalah kelengkapan komponen bentuk karya, yang kedua adalah komposisi susunan karya, dan yang ketiga adalah mempresentasikan hasil dengan benar dan tanggung jawab. Dan selanjutnya ini adalah lembar penilaian psikomotornya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya dan semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.